Kenapa pengajuan untuk aktivasi SPayLater di aplikasi Shopee itu ditolak ya? Jadi mungkin banyak sekali ya mempertanyakan hal tersebut. Jadi kita akan bahas beberapa faktor ya kenapa untuk aktivasi kita ditolak di SPayLater. Di sini kita langsung masuk di aplikasi Shopee, kemudian di sini itu kita scroll ke bawah. Di sini itu ada SPayLater, bisa kita pilih di bagian dari SPayLater ya. Jadi di SPayLater ini kita bisa menggunakan limit ya untuk berbelanja barang-barang yang mungkin kita inginkan, dan tetapi di sini kita adalah angsurannya itu setiap bulan dan dapatkan limit hingga 50 jutaan. Jika kita cek di sini itu verifikasi lebih simple. Jika kita cek, nah di sini ada belanja online dan juga ada belanja toko. Kemudian ada transaksi SPayLater dikenakan biaya cicilan 1,95%. Nah, di sini juga kita cek ada simulasi untuk pinjaman di SPayLater. Ada sekitar 1 juta, ada 500.000, bahkan paling tinggi itu sekitar 50 jutaan. Kemudian untuk tenornya di sini ada 3 pilihan, ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, semakin lama ya untuk bulan yang kita pilih, maka angsuran semakin kecil. Asumsi tingkat biaya cicilan 2,95%. Kemudian kenapa sih untuk pinjaman di SPayLater itu mengaktifasinya itu mengalami penolakan? Kita cek di bagian dari menu di bagian aktivasi, kita klik seperti ini. Jadi ada beberapa faktor ya di bagian poin yang ketiga. Jadi SPayLater limit dan aktivasi. Mengapa pengajuan aktivasi SPayLater ditolak? Nah, misalkan buat kamu yang ditolak di tahun 2026 ya bisa kita cek ya. Salah satu faktor pengajuan aktivasi SPayLater Anda ditolak karena terdapat kendala pada data pengajuan yang diberikan. Nah, berarti masuknya itu dalam data-data yang kita masukkan ketika kita daftar ya. Kemudian periksa notifikasi yang diterima pada aplikasi Shopee untuk mengetahui alasan mengapa SPayLater Anda ditolak. Anda dapat menggunakan opsi pembayaran lainnya untuk melakukan transaksi di Shopee selama pengajuan SPayLater Anda masih dalam proses. Jadi kita bisa menggunakan metode pembayaran yang lainnya. Jadi beberapa tipsnya di sini, pastikan untuk KTP yang digunakan valid, data diri yang diberikan akurat, ya foto KTP terlihat jelas dan tidak tertutupi, itu solusi syarat-syarat yang diberikan. Kemudian foto diri KTP dengan foto yang diambil saat proses verifikasi wajah harus sama ya, informasi dan juga kota darurat diisi dengan benar. Nah, mungkin di sini juga harus kita pahami juga. Jadi salah satu kenapa ditolak karena terdapat kendala pada data pengajuan yang diberikan. Nah, mungkin kalau kita ada pinjaman di platform lain, itu juga bisa mempengaruhi juga ya. Jadi jika Anda kendala di saat proses pengajuan, solusi saat mengalami misalkan ada error juga, itu bisa menghubungi CS dari servis Shopee melalui live chat dan telepon di pusat bantuan. SPayLater hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih. Nah, ini ya, jadi melalui aplikasi Shopee. Jika terpilih, Anda akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan SPayLater. Kemudian SPayLater merupakan layanan pinjaman yang bekerja sama juga dengan PT E-commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna. Dan di sini sudah diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan. Jadi ya artinya di sini salah satu kendalanya itu data yang kita masukkan itu belum lengkap. Jadi wajar saja untuk pengajuan aktivasi SPayLater-nya itu ditolak ya. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan nantikan video selanjutnya.